Untuk alokasi ini adalah bagaimana proses penilaian kinerja desa dalam rangka untuk pemberian alokasi kinerja Bapak Ibu sekalian. Ini diatur di dalam PMK 201. Jadi kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, alokasi kinerja ini, penilaian kinerja desanya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya, menggunakan ada beberapa indikator ya, ada indikator input, ada indikator proses, dan juga ada indikator output, dan juga ada indikator outcomes. Nah, sejak tahun 2021 kemarin kami sudah memperkenalkan satu pola kolaborasi penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pertimbangannya adalah karena memang kita tahu pemerintah daerah tentunya lebih memahami bagaimana kondisi desa secara faktual yang untuk desa-desa yang ada di wilayahnya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kami sudah menerapkan satu kebijakan bagaimana pemerintah daerah juga bisa berkontribusi ya untuk menilai kinerja desanya, dan itu menjadi satu kesatuan dengan penilaian dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga nanti kami harapkan pola penerapan alokasi kinerja ini memang benar-benar tepat sasaran ya. Artinya pemberian alokasi kinerja ini memang benar-benar bisa kita berikan kepada desa-desa yang memiliki kinerja terbaik ya, tidak hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan data empirik atau bukti lapangan ya, atau fakta di lapangan. Ini setidaknya yang menjadi kriteria utama Bapak Ibu sekalian untuk menentukan desa-desa mana saja yang akan mendapatkan alokasi kinerja. Ini diatur di dalam pasal 9 ya, disebutkan bahwa ada kriteria utama. Jadi kriteria utama ini merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu desa ya, sebagai penentu untuk apakah desa tersebut bisa atau desa tersebut bisa kita ikut perlombakan di dalam mendapatkan alokasi kinerja ya, di tahun 2023. Jadi yang pertama adalah desa yang akan mendapatkan yang akan kita nilai kinerjanya, yang akan mendapatkan calon penerima AK ini adalah desa yang bukan penerima alokasi afirmasi ya, untuk dana desa di tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah desa dengan status berkembang atau maju atau mandiri. Ini status desa di tahun 2022 yang kita ambil dari data Indeks Desa Membangun ya, dari Kementerian Desa. Nah, kemudian yang ketiga adalah desa yang melaksanakan BLT desa di tahun 2021. Jadi untuk desa-desa Bapak Ibu sekalian, meskipun dia desa berkembang, maju atau mandiri ya, atau tidak menerima alokasi afirmasi, tapi kalau dia tidak melaksanakan BLT desa di tahun 2021, maka desa tersebut tidak layak untuk dilakukan penilaian kinerja desanya. Artinya dia tidak bisa ikut perlombaan untuk mendapatkan alokasi kinerja. Nah, kemudian yang keempat adalah desa tersebut tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan desa ya, sampai dengan batas waktu penghitungan rincian dana desa. Jadi kondisi atau integriti dari kepala desa, aparat desa di dalam pengelolaan dana desa itu menjadi salah satu ukuran kinerja utama ya, atau kriteria utama dalam mengukur kinerja desa untuk mendapatkan alokasi kinerja. Jadi kalau 4 ketentuan ini sudah dipenuhi oleh desa-desa tersebut, maka desa-desa itulah nanti akan kita lakukan penilaian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, indikator wajib yang kita gunakan dalam menentukan desa yang akan menerima alokasi kinerja ini ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah indikator input ya, ini adalah pengelolaan keuangan desa. Ada 2 variabel di situ yang kita hitung. Ada perubahan rasio PADES terhadap total pendapatan APBDes ya, kita gunakan data tahun 2020 dan 2021. Kemudian ada persentase pengeluaran prioritas terhadap total belanja APBDes tahun 2021 datanya. Kemudian untuk kategori proses ya, ini ada pengelolaan dana desa. Nah, untuk indikator pengelolaan dana desa ini ada 2 variabel Bapak Ibu sekalian, ada persentase pengeluaran prioritas dana desa terhadap total belanja dana desa. Kita gunakan data tahun 2021.
Kemudian juga ada persentase pelaksanaan kegiatan dana desa secara swakelola yang kita gunakan adalah data tahun 2021. Nah, kalau untuk kategori output, ini juga ada capaian keluaran dana desa yang kita lakukan penilaian atau kita hitung penilaiannya. Ada dua variabel di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah persentase realisasi penyerapan dana desa tahun 2021. Kemudian ada persentase capaian keluaran atau output dana desa tahun 2021. Nah, kemudian dari kategori outcomes, ini adalah kategori mengenai capaian hasil bangunan desa. Ada 4 indikator Bapak Ibu sekalian yang kita gunakan di dalam perhitungan indikator outcomes ini. Yang pertama adalah perubahan skor indeks desa membangun. Kita bandingkan antara data 2021 dengan tahun 2022. Kemudian perubahan status desa, ini juga berdasarkan IDM. Kita menggunakan data 2021 dan 2022. Kemudian status desa berdasarkan indeks desa membangun, ini kita menggunakan data tahun 2022. Nah, kemudian ada persentase penurunan jumlah penduduk miskin desa. Kita bandingkan antara data tahun 2020 dengan tahun 2021. Nah, inilah indikator dan variabel yang kita gunakan Bapak Ibu sekalian untuk menghitung atau menilai kinerja desa. Ini kita sebut dengan indikator wajib Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, ini adalah indikator tambahan. Nah, indikator tambahan inilah beberapa indikator nanti yang akan digunakan oleh pemerintah daerah ya dalam melakukan penilaian. Nah, kalau indikator tambahan ini Bapak Ibu sekalian sifatnya itu opsional ya. Artinya dari masing-masing kelompok indikator atau kategori ini pemerintah daerah bisa memilih mana yang kira-kira memang relevan atau patut untuk diperlombakan untuk melakukan penilaian kinerja desa yang ada untuk desa-desa yang ada di wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Ya, ada kategori pengelolaan keuangan desa. Ini ada beberapa variabel yang bisa dipilih. Kemudian juga ada pengelolaan dana desa, kemudian juga ada capaian keluaran dana desa dan capaian hasil bangunan desa. Nah, inilah yang indikator tambahan yang menjadi indikator yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penilaian kinerja atas desa-desa yang ada di wilayahnya.